Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sabita Nurul Putri. Di video kali ini akan memberikan contoh dari konseling individu menggunakan 8 teknik konseling. Gimana keadaannya hari ini? Baik. Hari ini bahagia nggak? Bahagia banget. Tadi perjalanannya lancar? Lancar. Kalau ada siap cerita? Siap. Kalau ada cerita kita sedikit. Jadi aku tuh bukan salah sama badan aku insecure sama aku insecure ya. Insecure itu kalau misalnya setiap aku jalan sama teman aku, terus dia tuh kan bagus ya bajunya ya, terus dia putih juga, terus aku nggak seneng dia, jadi kayaknya aku mau pantas dia, aku mau pantas dia dengan sama dia itu begitu kayak mau deket sama dia lagi itu malu gitu. Dia tuh nggak seperti dia, gimana caranya biar pantas, cuman kayak susah buat buat nyamain sama dia gitu. Jadi kamu punya perasaan minder ya, iya. Terus menurut kamu itu mengganggu kamu dalam sehari-hari atau enggak? Sehari-hari gimana mengganggunya ya, itu tiba-tiba ada setiap yang tadi misalnya minta aku berangkat lebih sama si ini badannya bagus, terus nanti pulang-pulang juga pikiran sampai rumah kalau seperti ini kalau aku sering sama dia terus kenapa dia bisa dia ada selalu gitu. Kenapa kamu mikir nggak tahu tiba-tiba kayak pikiran aja, pikiran kayak ada sesuatu yang lain gitu. Bilang kalau aku makan terus aku jawab ngapain ini kok mandi, aku udah tidur. Tapi sebelumnya kamu pernah memang ngalamin ada perkataan seperti itu memang pernah ngasih ke kamu gitu sebelumnya? Iya ada, kayak misalnya ini kok ada menurutkan sih, kok udah kayak dulu ya terus cantik dulunya sekarang gendut gitu, ada kayak gitu. Mungkin ketakutan kamu itu yang memang berawal dari hubungan yang memang menurutmu mungkin menurut kamu yang waktu itu. Jadi pada akhirnya ketika kamu melihat ada yang cantik gitu, jadi merasa bahwa kamu nggak sama mereka. Itu sebenarnya kamu ya, tapi kalau menurut perasaan-perasaan itu cuma hanya kamu. Ya, gitu. Kalau yang menurut perasaan kamu ini memang pernah membahas soal fisik kayak gitu nggak? Enggak, lihat nggak ada yang merasa gitu. Berarti kalau sudah kuliahnya kan tambah dekat, terus ya lebih mikir jadi ya udahlah terima aja kritikan dari orang apa enggak ejekan. Dia ngomongnya biasa aja, tapi di aku itu kayak ejekan, jadi aku mikir itu binaan. Tapi semenjak kuliah aku mikirnya gini, ya udahlah terima aja, mungkin kayak emang aku segini, terus aku mungkin bisa lebih baik lagi ke depannya gitu buat bisa terus buat dia gitu. Ya kalau memang mau diet atau mau menurunkan badan, kalau menurut aku lebih baik memang melakukan itu karena kesehatan misalkan yang kamu sangat berlebih, tapi bukan karena dorongan dari rasa tidak enak kamu, tidak percaya diri kamu, makanya kamu melakukan itu. Kalau menurut aku itu justru malah makin membuat mental kamu ini jadi nurut sama mereka. Terus kita juga mengalami
terus sama temen aku, oh udah nada sama ini aja. Jadi sejauh itu mama kayak ragu, memang nggak sama yang lain, tapi dia lihat gak ada aku. Jadi aku mikirnya, oh ini mungkin dia takut kali ya, dia nggak mau ngajak aku karena dulu takut banget tes gitu. Yang kamu rasain waktu itu gimana? Sakit hati. Kalau aku sakit hati terus kayak, oh ya udah habis itu aku kalau misalnya sakit hati atau udah mulai aku lupa aku bakal diem kayak udah aku diem sendiri sama dia gitu ya terus aku juga lebih dalam sih. Kalau buat kamu selama ini cara mengatasinya kayak gimana? Yang selama yang kamu lakukan cara mengatasinya gimana ya? Belum ada cara mengatasinya sih, kayak ya udah bisa aja mungkin ya udah berarti orang ini ya baik aja gitu kalau misalnya ada yang mengkritik badan aku gitu atau enggak lebih ngomongin badan aku lebih baik kalau misalnya dia udah ngomongin tentang tubuh tentang badan aku lebih banyak diem aja gitu enggak gitu. Tapi nanti kalau misalnya orang kedua pertanyaan aku nunggu tapi aku udah nggak lagi gitu nggak kayak dulu dia aku cuma diem itu katakan kok ini dulu aja bukan aku sendiri gitu. Iya. Sebenarnya cara kamu mengatasi itu udah benar. Mungkin dengan kamu diam itu lama-kelamaan teman-teman kamu bakal sadar ya kamu agak nyaman sebenarnya dengan sikap itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kamu jujur sama teman-teman ini kalau kamu tuh nggak nyaman kalau membahas atau membawa tentang fisik gitu ya dalam obrolan. Mungkin kalau misalnya kamu gitu kayak gitu kamu bisa dengan teman kamu yang memang nantinya misalkan dia nggak terima dia akan menjauh sendiri. Kalaupun dia yang mengerti kamu dan akhirnya mungkin mereka mengerti kamu juga nggak akan membahas itu. Mungkin aku bilang biar tapi mungkin juga itu udah lebih tapi semangat kamu bagus. Fisik itu memang dia kita disini. Tapi kalau yang kamu rasain tentang fisik kamu sendiri di luar dari kritik orang, kamu menilai diri kamu gitu aja. Cantik kan? Kamu cantik. Biasanya nggak cantik kalau cantik aku putih terus dari segi fisiknya juga bagus, mata nggak belok, terus juga rapi, putih, terus itu badannya terus itu baru yang cantik. Tapi kalau yang itu biasa aja aku sendiri biasa aja. Kalau menurut aku nggak salah sih sebenarnya, tapi kurang tepat aja. Intinya malah kamu semakin berusaha membawa tubuh kamu ini seperti mereka. Jadi cantik itu ya nggak harus putih, cantik itu nggak harus tinggi, cantik itu nggak harus langsing. Iya, tapi kayak kenyataannya sekarang tuh kayak orang mau cowok